Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, para sa'imin dan sa'imat yang dirahmati Allah. Pertama, kita bersyukur pada Allah bahwa kita masih diberi kesempatan untuk memasuki Ramadan pada malam yang kelima. 4 hari kita sudah melakukan ibadah Ramadan, siam maupun qiyam, baca Quran, tilawah, baca buku-buku lain yang mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan wawasan kita. Adalah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan ini sebagai madrasah, sekolah ya, bagi kita dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi tantangan di depan yang mungkin lebih dahsyat. Salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita dan Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua kita semua para pengikutnya yang di zaman nanti. Pada kesempatan malam hari ini masih tetap bicara soal iman, karena kita adalah orang-orang yang beriman, yang telah menyatakan diri beriman. Dan malam ini saya membacakan satu ayat di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu adalah orang yang lebih mencintai Allah di atas segala-galanya. Asyaddu hubban lillah. Ya. Asyaddu itu artinya sangat keras, sangat kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini digambarkan lebih rincinya lagi di surah At-Taubah ya, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Al-ayah. Apa itu? Ya, secara rinci dari surah Taubah 24 itu ya, Allah menyebutkan, katakanlah wahai Muhammad, qul, katakanlah, in kuntum qul in kana aba'ukum, kalau saja kedua orang tuamu ya, wa abna'ukum, anak-anakmu, keturunanmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, pasangan hidupmu, istri atau suami ya, wa amwalun iqtaraftumuha, harta benda ya, kemewahan yang sangat engkau dambakan, terus wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut rugi, wa masakin tardawnaha, tempat tinggal, rumah yang sangat kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Ya. Itu semua lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Aku akan berperhitungan denganmu. Jadi diancam oleh Allah. Ya, kalau kita sebagai seorang mukmin salah menempatkan cinta. Jadi cinta kita sebagai seorang mukmin itu adalah Allah, Rasul, jihad. Ini tidak boleh di bawah ditaruhnya. Ya, tidak boleh setelah kita cinta kedua orang tua kita, setelah cinta pada teman kita, pada sahabat kita, setelah cinta kepada, bukan setelah itu. Jadi Allah, Rasul, jihad barulah. Kalau cintanya kepada Allah benar, cinta kepada Rasul benar, cinta pada jihad benar, pasti cinta ke bawahnya itu yang tadi saya sebutkan itu di ayat di surah At-Taubah 24 itu, maka pasti benar.
Ya, tidak akan mungkin orang yang cinta pada Allah lalu tidak cinta pada kedua orang tuanya. Nggak mungkin begitu. Pasti. Ya, kalau kamu cinta pada Allah, maka cintailah kedua orang tuamu. Gitu. Kalau kamu cinta pada Rasulullah, cintailah kedua orang tuamu. Kalau kamu cinta pada jihad, cintailah kedua orang tuamu. Gitu. Jadi otomatis itu kalau kita betul-betul menempatkannya secara proporsional, kalau istilah sekarang. Ya, istilah sekarangnya proporsional pada tempatnya. Ya, cinta Allah, Rasul, jihad, maka pasti otomatis mestinya muncul dari diri kita yang katanya Allah sebagai segala-galanya, Rasul segala-galanya, jihad segala-galanya, maka dia akan melahirkan atau membuahkan hasil mencintai kedua orang tua kita dengan benar. Bagaimana mencintai kedua orang tua kita benar? Apapun yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita, kita harus patuh taat sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul, gitu. Ya, nggak bisa itu kita, oh pokoknya saya cinta pada Allah dan Rasul, tapi kemudian ketika orang tua nyuruh ini nyuruh itu, apa sih, gitu ya, ribet nih, nggak begitu. Jadi kalau kita cinta pada Allah dan Rasul, maka pasti begitu orang tua yang nyuruh apapun, dia taat. Begitu orang tua yang menasihati, maka si anak ini akan selalu mentaati apa yang diucapkan oleh kedua orang tuanya. Begitu juga kepada tapi sebaliknya, ketika kita oleh orang tua kita disuruh melakukan kemaksiatan, maka sebagai bukti cinta kita pada Allah dan Rasul, kita tolak perintah orang tua itu. Ya, tidak boleh kita turuti. Kan kata Rasulullah, batas cinta kita kepada kedua orang tua kita atau batas ketaatan itu pada kedua orang tua kita adalah ketika mereka tidak memerintahkan yang maksiat kepada Allah. Boleh kita tolak. Ya, dulu pada awal mula Rasulullah itu menebarkan Islam di Mekah, itu ada seorang bangsawan, seorang anak bangsawan, orang kaya, namanya Qais. Ya, dia begitu masuk Islam, dan begitu ibunya tahu kalau dia masuk Islam, ibunya kemudian mengancam, kamu tinggalkan itu agama Muhammad. Kata Qais, tidak ya ibu, saya tetap akan menjadikan Islam sebagai keyakinan saya. Oh, dirayu, sampai diancam, bahkan sampai dihukum, tetap teguh Qais. Ya. Tapi kemudian masih juga teguh pada pendiriannya, memegang Islam. Saking cintanya kepada Allah dan Rasulnya itu. Akhirnya saya ibu bilang, kalau gitu saya akan mogok makan. Saya lebih baik mati daripada kamu masih jadi orang Islam. Kata Qais, silakan saja. Saya tidak akan berubah pendirian saya. Sampai si ibu kemudian mogok betul-betul, mogok makan, sampai sakit. Qais tetap tidak bergeming. Karena cintanya apa? Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Gitu. Jadi walaupun kita cinta banget sama kedua orang tua kita, kalau orang tua kita menyuruh kita berbuat maksiat, tolak. Tapi tolaknya dengan cara yang baik, bukannya petang-peteng. Gitu ya, apa sih? Kalau nggak ngertiin orang tua, bukan begitu. Tetap dihormati kedua orang tua itu dan menolaknya dengan cara yang baik, ma'ruf. Ya, di Surah Luqman kan ada itu. Bergaulah dengan kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi bukannya merasa lebih pintar dari orang tua, lalu kita ngomongnya tetap saja anak itu kepada kedua orang tuanya dia harus merendahkan diri di hadapan kedua orang tuanya sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul. Tidak bisa kita karena merasa udah pintar, punya ilmu banyak, lalu tidak. Nah kemudian apalagi kalau sudah urusan harta benda. Harta benda ini dalam urusan dunia nih ya, pada Rasulullah menggambarkan itu tidak lebih dari setetes air. Ya, setetes air saja. Jadi ketika
Kata Rasulullah, pergi kamu ke tengah lautan sana, lalu celupkan jarimu di lautan. Lalu lihat apa yang menetes dari ujung jarimu, itulah dunia. Yang akhirat apa? Yang lautan itu akhirat. Jadi kalau kita mengejar dunia, alangkah ruginya kita. Cuma setetes. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia pasti ikut. Jadi itu menempatkan cinta kepada Allah dan Rasul itu adalah mengutamakan kehidupan akhirat tanpa melupakan dunia. Dunia itu pasti ngikut aja. Ya. Pokoknya saya tetap akan mengutamakan panggilan Allah, gitu ya. Urusan dunia nanti dia akan otomatis ngikut. Nah, kita kalau ingin ya ada seorang ustadz yang menasihati kita, kalau mau merayu Allah atau kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, jangan langsung minta, ya Allah beri aku duit yang banyak dong, jangan. Tapi katakan kepada Allah, kita ngomong soal akhiratnya dulu. Ya Allah, aku ingin sekali bisa berzakat, bisa bersedekah sekian juta. Karena saya belum pernah nih berzakat sekian juta. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, maka nanti Allah akan berikan 2,5% dari berapa sekian juta itu menghasilkan uang yang kita keluarkan untuk zakat kita. Misalnya, saya ingin sekali berzakat 25 juta. Berarti apa? Berarti kita minta pada Allah dan Allah pasti akan memberikan 1 miliar. Gitu loh, kalau kita mau hitung-hitungannya. Jadi utamakan dulu zakatnya, infaknya, sedekahnya, urusan akhiratnya dulu gitu. Kita juga begini, saya besok mau ujian nih. Lalu gara-gara ujian kita nggak mau ngaji, nggak mau sholat, yang penting saya belajar terus. Itu namanya urusan dunia didahulukan. Tapi coba kalau kita, ya Allah, aku besok mau ujian, ya. Tapi aku lebih mencintaimu ya Allah. Aku ingin ujian ini bisa mengantarku kepada kehidupan, kepada akhirat yang lebih baik. Nah, maka nanti Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk bisa lulus ujian. Karena apa? Karena kita sudah berniat, bertekad dalam diri kita bahwa nanti kalau saya lulus sampai perguruan tinggi misalnya, atau sampai mana saja pendidikan yang kita lalui, nanti aku harus menjadi hamba Allah gitu. Jadi hamba Allahnya itu yang harus diutamakan. Itu artinya mengutamakan akhirat daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Jadi semuanya pikirannya dagang. Wah, begitu dengar azan langsung kita tinggalkan dagang kita, gitu ya, salat. Kenapa? Itu artinya mengutamakan akhirat. Dagang mah nanti udah ada bagian yang Allah berikan, gitu ya, ada rezeki yang sudah disediakan, gitu ya. Jadi begitu ya cita-cita kita nih, saya mau jadi apa nih, mau jadi insinyur misalnya, mau jadi dokter, maka berpikirnya adalah dengan insinyur, dengan dokter yang saya nanti akan raih ini, saya akan baktikan diri saya untuk fisabilillah, berjuang di jalan Allah, gitu. Nanti Allah akan berikan itu karena kita mengutamakan akhirat daripada dunia ini. Di alangkah beruntungnya kita, dan itu disebut kecerdasan seorang hamba Allah ketika kita mengutamakan akhirat tanpa meninggalkan urusan dunia kita. Ya, jadi mari kita proporsionalkan cinta kita, ya, tempatkan pada tempatnya cinta kita itu, bahwa kita ini lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad. Jihad itu apa sih? Tadi Allah, Rasul sudah jelas ya. Nah, jihad ini apa? Jihad itu adalah sungguh-sungguh kita. Jadi dalam hidup ini harus serius, bukan main-main. Jangan selalu santai aja. Itu mah gampang, urusan nanti. Sekarang dalam Islam itu jihad justru harus utama. Orang Islam itu harus sungguh-sungguh dalam melakukan apa saja. Ya. Kita ketika bekerja tidak main-main. Ketika kita membantu, menolong seorang tidak setengah-setengah, sepenuh hati. Itu namanya jihad. Itu jihad yang
Jihad yang lebih tingginya adalah ya ketika Allah sudah memanggil kita untuk berperang, ya berperang. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa khawatir. Kenapa? Allah yang jamin hidup kita. Jadi harus seperti itu. Allah, Rasul, jihad. Catat itu dalam benak kita, pikiran kita, jiwa kita. Saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta jihad. Nanti yang lainnya ngikut, otomatis ya akan ikut menjadi cinta yang sesungguhnya. Nanti kita punya istri misalnya yang belum menikah, istri kita nanti adalah setelah kita cinta Allah dan Rasul, dia baru cinta istri. Ya. Cinta suami, cinta anak, gitu ya. Cinta apalagi tadi? Kalau kita punya bisnis nanti, nah bisnisnya harus seperti apa yang sudah Allah dan Rasulnya contohkan, apa ajarkan. Enggak serampangan, yang penting dapat untung gede. Dan pakai bunga-bunga dah, pakai riba-riba dah gitu ya. Enggak lagi berpikir begitu, tapi kalau kita mengutamakan akhirat, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami tentang bagaimana menempatkan cinta kita yang benar ya pada akidah kita sebagai seorang beriman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memahami dengan sungguh-sungguh makna keimanan kita dalam berislam ini. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.